Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi dengan NIM 190416878. Saya dari kelas A2 pagi, jurusan manajemen. Saya akan membuat video record untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ekonomi Marketing. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Lanjut pada soal ujian nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Jawab, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar. Soal yang nomor 2, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Jawabannya, karena untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru, bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawaban, crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhananya, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Soal yang nomor 4, jelaskan perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jawaban, jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, sedangkan peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah vintage lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding dan agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan ketiga hal tersebut. Jawaban, crowdfunding atau urun dana atau penggalangan dana adalah proses pengumpulan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan secara online. Nah, agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, lakukan 3 hal berikut. Yang pertama, membuat proposal usaha dengan menarik. Siapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya. Mulai dari jenis bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Sajikan juga informasi tersebut secara detail dan lengkap melalui teks atau tulisan, gambar maupun video. Yang kedua, mendaftar ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihlah sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal, karena di situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. Yang ketiga, mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat dan jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila salah seorang pemilik modal bertanya mengenai prospek usaha yang tertera di crowdfunding, jawablah dengan singkat, padat, dan jelas. Dan juga jangan terlalu melebih-lebihkan bisnis yang akan dijalankan, karena hal itu justru akan membuat pemilik modal sedikit ragu dengan prospek bisnis ke depannya. Soal yang keenam, cara mendapatkan uang di internet.
memang gampang-gampang susah. Apalagi ada beberapa metode yang harus dilakukan bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet. Berikut ini adalah cara-caranya. Coba Anda jelaskan cara-cara mendapatkan uang di internet. Jawaban. Cara-cara mendapatkan uang di internet yaitu dengan mengunduh aplikasi microtasking. Cara pertama untuk mendapatkan uang di internet adalah mengunduh aplikasi microtasking. Untuk mengunduh aplikasi, kita hanya perlu menggunakan smartphone dengan mengunduh aplikasi yang memberikan reward. Jika sudah melakukan registrasi dan login, maka akan diminta untuk melakukan tugas, misalnya mengunduh aplikasi, membuka kunci smartphone, hingga membaca artikel atau berita. Salah satu aplikasi microtasking yang sering diunduh oleh banyak orang adalah WHAFF. Untuk menggunakan aplikasi ini, kita hanya perlu memainkan dan menyelesaikan tugas agar mendapatkan sejumlah uang. Cara yang berikutnya menulis blog atau artikel SEO friendly. Cara mendapatkan uang di internet lainnya adalah menulis blog atau artikel dengan SEO search engine optimist. Untuk memulainya, kita harus memiliki minat menulis dan menentukan jenis tulisan yang akan dibuat, seperti kesehatan, gaya hidup, otomotif, teknologi, hingga kuliner. Selanjutnya, mengisi survei online. Di sini kita juga bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara mengisi survei online. Dengan mengisi survei tersebut, kita akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang yang bisa ditukar dari akun. Selanjutnya, menjadi reseller domain atau website. Selanjutnya, menjadi freelance di berbagai bidang. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Yang dimaksud dengan analisis web adalah analisis ini dikenal sebagai analisis lalu lintas atau pengendalian web. Fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Adapun 6 alasan mengapa analisis situs web penting untuk pertumbuhan bisnis. Yang pertama, kenali pengunjung dengan baik dan tingkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, ketahui konten terbaik dan fokus pada itu. Yang ketiga, ini membantu SEO untuk situs kita. Yang keempat, lacak rujukan teratas dan bangun strategi untuk mendapatkan lebih banyak dari mereka. Yang kelima, manfaatkan tautan keluar teratas sebagai peluang kemitraan. Yang keenam, melacak metrik e-commerce Anda dengan mudah dan memanfaatkan untuk lebih banyak penjualan. Tujuan melakukan analisis web adalah banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Masing-masing indikator ini merupakan intensif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi operator situs web untuk fokus pada tujuan utama mereka dan menetapkan prioritas dengan benar. Jika demikian, maka pengenalan yang konsisten dan cepat dari ukuran yang ditargetkan adalah mungkin. Soal yang ke-8, ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital, salah satunya adalah model TCO. Sebutkan dan jelaskan model TCO tersebut dalam pendekatan pemasaran digital. Jawabannya, model-model TCO adalah sebagai berikut. Yang pertama, think. Think adalah titik awal dalam pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan rencana strategis untuk dunia digital seperti perencanaan komunikasi tradisional,
Pendekatan ini juga mencakup topik-topik seperti wawasan konsumen, penelitian, pengembangan konsep, alokasi anggaran, dan perencanaan saluran. Selanjutnya, create. Menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Pendekatan ini mencakup semua aspek menciptakan aset web, mulai dari desain dan pengembangan web hingga copywriting konseptual, penciptaan aset media sosial, pengembangan ponsel, sistem bisnis, rekayasa, dan integrasi media sosial. Selanjutnya, engage. Bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan. Pembelian dan perencanaan media, optimasi mesin pencari, pemasaran, email, media sosial, dan manajemen kampanye adalah beberapa kegiatan utama di sini. Selanjutnya, optimis adalah tentang perbaikan berkelanjutan. Ini memberikan wawasan dan pelajaran melalui analitik, penambangan data, optimasi, dan pengujian konversi. Optimis relevan pada setiap tahap proses. Soal yang ke-9, sebutkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan sebelum UTS e-marketing. Jawaban, tugas-tugas yang sudah dikerjakan yaitu yang pertama meringkas dan membuat video record bab 1 mengenai materi menerapkan digital dalam pemasaran. Yang kedua, meringkas dan membuat video record bab 2 mengenai Think. Baiklah, sekian jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Marketing. Saya ucapkan terima kasih.